Fiza tadi ngomongin soal LPDP kan ke sini. Boleh nggak sih di-sharing sedikit step-stepnya gimana buat teman-teman yang penasaran pengen kuliah di Amerika kayak gini, keren ya nggak sih? Selain harus punya otak, gimana sih stepnya? Jadi di gedung ini mungkin salah satu donaturnya Angko Subroto Family. Namanya nih Indonesia banget nggak sih? Lu sebagai murid yang tadi gue bilang jilbaban, perempuan, minoritas, merasa aman nggak? Halo guys, gimana kabarnya? Gue sekarang lagi ada di universitas paling mahal di kota Los Angeles. Ini sekolah kampus swasta yang memang influence-nya besar banget. Bukan cuma di Hollywood, tapi di global, secara global, di dunia. Dan di sini banyak banget juga orang Indonesia. Dan salah satunya akan menjadi narasumber kita. Dan kita akan dibawa jalan-jalan sama dia. Bakal seru banget. Dan kita juga akan cari tahu gimana sih bisa sekolah di sini. Oke? Nama gue Yafi Virus dan sekarang gue lagi ada di USC. Oke? Dan kalian lagi nonton channelnya anak ini nih. Anak LA cuy. Oke? Let's go. Ini gue kemana ya? Sana kayaknya. Let's go. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you loh udah mau menemani kita di hari Minggu ini. Yang harusnya tidur-tiduran tapi gue gangguin. Ajak gue muter-muter dong gitu. Soalnya kampusnya keren banget guys. By the way, kampusnya apa namanya coba? University of Southern California. Oh, USC. Oke, mari kita jalan guys. Ini gue manggilnya apa nih yang biar dikira akrab manggilnya apa panggilnya? Kalau gue kan Yaf gitu. Kalau dipanggilnya apa? Fiza. Fiza. Ya. Oke. Mbak Fiza, cie gitu Mbak Fiza. By the way, ini kita lagi di tengah-tengahnya kampus banget ya? Iya benar. Ini tempat apa sih? Ini tuh kayak pelataran utamanya USC. Oke. Jadi di sini itu spot tengah-tengahnya ada ikonnya USC, Tommy Trojan. Terus juga di sebelah sini ada library. Terus ini ada air mancur, ada ikonnya juga kuda. Terus di sebelah sini ada area food court. Nanti kita akan ke sana juga. Oke. Muter-muter. Sekarang mungkin kita sambil jalan ke arah kampusku dulu. Ayo, mantap. By the way, kampusnya fakultasnya apa nih kalau boleh tahu? Namanya Sol Price School of Public Policy. Jadi di situ ada banyak program kayak public policy, non-profit management, kayak sekolahku juga. Terus ada MPA, Public Administration. Terus di sebelah sananya nanti ada MBA juga, ada School of Business. Mantap. Berarti ini hitungannya udah S2 nih ya? Iya benar. Aku tadi lupa mention kayaknya. Apa tuh? Sekarang lagi S2 di program Master of Non-Profit Leadership and Management. Mantap sekali. Nah, terus itu kan S2-nya. Kalau gue boleh tahu, S1-nya di mana sih background-nya? Coba. Oke, ini agak unik nih karena aku sebenarnya aku dulu S1 di UI. Universitas Indonesia. Jurusannya Ilmu Keperawatan. Ilmu keperawatan? Yes. Wow, menarik. Ya, terus habis itu kerja tapi shifting career gitu ya, jadi pindah nggak di perawat, tapi aku lanjut di non-profit gitu. And that's why setelah kerja beberapa tahun di non-profit, sekarang ambil kuliahnya bidang non-profit juga. How did you end up here? Itu gimana? Kok bisa end up di USC? Prosesnya piye? Iya, ini ceritanya agak panjang nih. Oke. Jadi sebenarnya setelah tadi aku apply kampus, aku apply ke beberapa kampus dan apply beasiswa juga. Terus akhirnya keterimalah di kampus di US gitu. Tapi awalnya bukan di USC. Oh gitu? Yes, jadi aku dulu kuliah di Washington University in St. Louis, Missouri. Missouri, oke. Yes, jadi 1 semester di sana, di program yang sama, Non-Profit Leadership and Management. Kemudian kebetulan programnya berubah gitu, jadi online. Dan kan kalau kita mahasiswa internasional kan nggak bisa nih kuliah online gitu kan. Akhirnya sampai di keputusan untuk harus pindah kampus gitu. Dan aku apply lagi, alhamdulillah one shot dapat USC dan programnya juga sama. Jadi aku pindahlah ke sini gitu. Dari Missouri ke LA. Bedanya segimana bedanya? Dari Missouri dan LA. Coba dikasih tahu ke teman-teman. Missouri dan LA. Oke.
Ya sebenarnya banyak perbedaan sih mungkin ya. Kalau LA kan kota besar, kalau di Missouri kan mungkin di St. Louisnya nggak terlalu sebesar LA kayak gitu. Dan lebih ramai orang Indonesia di sini, aku seneng banget. Lebih gampang nyari makanan Indonesia yang jelas. Betul banget, betul banget. Iya kan? Iya. Dan mungkin kemana-mana juga aksesnya lebih mudah kali ya. Kalau di sana kan karena nggak terlalu banyak orang gitu kotanya, jadi ya agak takes time lah gitu, dan harus cari moda transportasi yang sesuai. Oh gitu. betul. Kalau dari sisi cuaca Pi, gue soalnya sering banget membanggakan LA, walaupun sekarang nih guys ya, bentar dulu. Nih kalau ini lagi mendung karena kemarin lagi hujan, tapi biasa itu kan cerah. Nah perbedaannya tuh ngaruh nggak sih ke mood lo sehari-hari? Ngaruh banget sih. Aku orangnya lebih suka panas jujur aja daripada hujan gitu, cloudy. Kalau di sana kan areanya Midwest ya. Kalau Midwest itu ada saljunya juga dan kan nggak ada gunung ya, jadi ada tornado juga by the way gitu. Pernah sih ada tornado watch, terus kita ke basement gitu. Serius? Yes, kalau di sini kan nggak ada ya alhamdulillah ya. Gempa-gempa dikit ada gempa-gempa dikit gitu. Tapi ya kalau secara cuaca lebih senang di sini sih. Mantap. Ya, senang yang panas-panas. Nah, kalau kayak gini tuh berarti sama juga ya. Kalau di sini tuh di fakultas ini itu gedungnya di sini apa segala macam. Iya, jadi enaknya USC itu sekalian promo ya. Iya. Enaknya USC dia walkable banget tempatnya, dan antar satu fakultas ke fakultas yang lain itu deket gitu. Jadi kita nggak capek kalau misalnya mau jalan gitu kan. Dan ini kampusku, jadi untuk public policy ada 2 gedung utamanya. Ini yang gedung depan, ada lagi gedung yang belakang, dan gedungnya by the way masih baru gitu. Jadi kelihatan. Dalamnya juga modern banget. Mungkin kita mau masuk? Boleh. Donaturnya siapa nih? Donatur ini, Ralph and Goldie Lewis. Oh, benar. Langsung ditaruh namanya. Di US sendiri culture-nya memang donatur kampus biasanya donatur besarnya gitu kan. Namanya jadi nama gedung gitu. Oh, Ralph and Goldie Lewis Hall. Sedap. Jadi semoga one day Fiza bisa donasi juga ya ntar jadi ya. Amin. Ntar jadi namanya apa dong kalau gedungnya? Jadinya Novitariani Hall ya. Sedap. Panjang juga ya. Terima kasih. Oke nih, USC Price. Ya, Price ini juga seingat aku nama donaturnya juga sih. Kayak gitu donatur untuk si fakultasnya sendiri kali ya? Betul. Wah, gedungnya bagus juga nih. Nah ini kalau banyak kursi-kursi ini biasanya dipakai buat apa sehari-hari nih? Biasanya kalau makan siang gitu ya, atau sambil nunggu kelas berikutnya tuh duduk-duduk di sini ngerjain tugas. Ada botol minum orang tuh ketinggalan. Mata gue lihat aja lagi. Aduh, warnanya hitam loh. Guys, warna hitam lagi tuh. Ada botol minum, ada tumbler. Kita coba kesini ya. Oh kalau ini kalau kayak gini biasanya berarti sumbangannya doi nih, Dr. Verna and Peter Dalton, gitu deh pokoknya. Nah kalau ini gedungnya rada menarik, ntar gue pengen lihat ininya deh. Modern sekali nih bentuknya. Ini gedungnya fakultas yang sama berarti ya? Iya, ini masih fakultas yang sama. Jadi yang tadi gedung depan, kalau ini sekarang gedung belakang. Dan di sini lebih banyak ruang kelas sih. Oh ya? Dan masih banyak hari ini by the way guys, gue ingetin sekali lagi nih hari Minggu dan masih ada kelas, ada murid-murid juga masih ada. Benar. Kelas hari Minggu, guys, gimana guys kelas hari Minggu? Mager nggak? Itu ada apa nih? Oh ini kayak buat belajar ya di bawah? Iya, kayaknya lagi ada yang kerja kelompok, soalnya ini baru selesai midterm, jadi mungkin masih ada tugas-tugas gitu, kerja bareng dulu. Masih pekan-pekan midterm lah sekarang. Oke. Tapi ini gedungnya bener baru ya kayaknya ya? Iya. Lebih baru lah. Nice. Nah ini patung donaturnya, Dr. Verna and Peter. Jadi kalau donasi dikasih patung guys. Gue kira kacamatanya beneran. Menarik. Ini dia. Setahu gue guys, di US itu banyak orang Indonesianya. Dari mulai yang undergrad, terus sama master, dan kayaknya PhD ada beberapa deh. Nah, lo tahu nggak kira-kira dari masternya doang, anak masternya, itu ada berapa orang Indonesia di sini? Ya, kebetulan kita tuh ada grupnya juga, dan yang sekarang grup WhatsApp? Ya, grup WhatsApp. Jadi yang ongoing students, master PhD itu sekitar 20-an. 20-an? Ya. Itu dari mana aja tuh? Seluruh Indonesia tuh? Iya, dari Indonesia. Ada yang basisnya dari beasiswa LPDP, ada yang dari beasiswa perusahaannya gitu ya, sponsor. Ada yang juga biaya sendiri di sini. Tuh boleh tuh. Ntar kita bahas lagi kalau soal LPDP, gue menarik sebenarnya, tertarik.
Oke, kita sekarang lagi ada di kampus apa nih? Sekarang kita di School of Business. School of Business. Jadi tempatnya kuliah bisnis gitu ya, ada international business, ada yang analytics juga ada, macam-macam, dan orang Indonya lumayan banyak nih di public policy sama di bisnis ini. Gitu. Coba kita lihat. Wah gila, masuk sini kayak langsung mau buka bisnis gua. Dan enak banget loh, ini kursi-kursinya bisa buat santai-santai, naruh kaki ya kan di sana. Oh, mantap juga. Jadi kalau misalnya kelas, nunggu kelas gitu ya, lumayan ya kan? Iya benar, benar. Ini beneran hangat nggak sih? Iya, kayaknya. Pajangan. Iya benar-benar. Beneran hangat. Beneran hangat ya? Gue sih tahu ya, kayaknya memang banyak banget yang sempat sekolah di sini dan yang sekolah bisnisnya juga ramai. Benar. Dan banyak ibaratnya apa ya, alumni kita yang dulu kuliahnya di School of Business ini juga di Indonesianya jadi tokoh gitu ya, pengusaha, well known people lah pokoknya, yang mungkin namanya kalau disebut juga orang pada tahu gitu. Oh oke. Nama-namanya juga lumayan terkenal, banyak ternyata lulusan sekolahnya di sini guys, lihat tuh. Kok ini kayak kantin ya? Yes, ini food courtnya mereka. Tuh kayak food court tuh di sana tuh. Terus ngumpul di sini, terus ngobrol-ngobrol. Bisnis lo apa? Kerja sama bareng. Udah, bisnisnya makin berkembang. Itu gue ngeliat barusan lagi jalan ada tulisannya USC Hotel. Itu USC Hotel apa? Coba dijelaskan. Ini salah satu mungkin anak usahanya USC kali ya. Iya, oke. Jadi kayak kampus tapi punya hotel juga gitu. Biasanya kalau teman-teman wisuda kan suka bawa orang tua gitu. Nah biasanya stay-nya di sini atau di seputaran kampus lah. Pinter juga ya. Kayak nih papa mama biar nggak usah ribet-ribet nginep di mana. Itu dia. Kampus gue belum pernah dengar loh by the way yang punya hotel sendiri. Iya, ya. Dan biasanya conference juga ada di sini sih. Jadi kayak kalau kegiatan seminar, konferensi itu diadain di sini juga selain di kampus. Tahu harganya kira-kira berapa? Wah, di sini mah hotel mahal ya, kayak semalamnya 200 kalau nggak salah. Oh ya? Itu kalau 200 berarti dirupiahin sekitar 3 juta ya. Iya ya? 3 juta. Tapi by the way kan hotel di US tuh makanannya ini ya, breakfastnya light banget gitu. Iya bener. Gak ada nasi goreng. Nggak ada, nggak kayak hotel Indonesia ada apa namanya, iya bener, nasi goreng yang buat sarapan tuh. 3 juta tuh udah lengkap gitu loh. Prasmanan ya nggak sih? Ini, aduh kadang-kadang dapat breakfast, kadang-kadang enggak. Iya. Wah ini kayaknya lapangannya besar nih, cocok nih buat duduk-duduk. Kalau misalnya summer tapi lagi nggak panas-panas banget, nongkrong-nongkrong di sini kayaknya enak. Iya benar-benar. Apalagi kayak kalau fall gitu kan, iya, benar. Udah mulai sejuk dari summer ke fall. Itu banyak yang bikin apa namanya, yang buat gantungan tuh duduk. Oh, hemok apa sih? Ya, hemok. Iya. Di sini nih. Iya, ini kan emang pohonnya pas banget nih sejajar. Dua gitu jadi ya? Banyak yang bikin ya. Ini kenapa ditutup nih rumput nih? Ini soalnya di sini tuh biasanya jadi spot kalau pas acara wisuda fakultas juga dipakai, atau kadang kalau ada konser juga di sini. Oh iya. Terus mungkin rumputnya udah agak rusak kan, jadi kayak seminggu kemarin lagi diperbaikin tanahnya, dikasih rumput yang baru, jadi masih ditutup dulu, belum bisa dilewatin. Lu berarti, by the way gue mau nanya basic dikit, lu udah berapa lama berarti so far di sini? Di sini udah 2 tahun. Berarti udah mau selesai kan? Iya. By the way jangan lupa, graduation-nya kapan? Insya Allah Mei. Insya Allah bulan Mei, jangan lupa di komen, bilang congratulations kakaknya. Susah nggak sih di sini? Gini, sorry, gue ulang pertanyaannya. Lebih susah masuknya apa lebih susah lulusnya? Mungkin karena kebetulan proses masuknya aku lumayan beruntung ya, jadi one shot langsung dapet gitu. Tapi sebenarnya lulusnya juga tergantung sih, tergantung kelas apa yang diambil di semester akhir. Sama tergantung dosennya gimana gitu. Karena kalau misalnya selama kuliah semesteran kita dapat nilainya lumayan bagus gitu ya, biasanya sih lebih gampang sih buat lulus. Lebih gampang untuk lulus ya. Ini salah satu, gue boleh sharing pengalaman nggak? Salah satu pengalaman gue di kampus USC adalah kalau zaman dulu itu suka ada foam party. Di sini lagi foam party. Di sini sampai ke sini itu zamannya undergrad lah ya, zamannya S1 itu bener-bener foam party yang bener-bener ya kayak pool party tapi foam, udah rusuh-rusuhan aja. Itu zamannya bandel. Sekarang kakak Yafi udah nggak bandel lagi. Nah, gue mau nanya juga, lo di sini perempuan, pakai jilbab juga, dan USC memang terkenal di daerahnya itu South Central, which is
Di daerah sekitarnya kayak 1 mile, berapa mile dari kampusnya itu udah kurang aman sebenarnya. Sangat kurang aman. Yang bikin gue mau nanya apa? Soalnya di sini gue ngeliat ada mobil kayak public safety-nya, kayak ya polisi sininya lah istilahnya. Lu sebagai murid, yang tadi gue bilang jilbaban, perempuan, minoritas, merasa aman nggak? Alhamdulillah so far ngerasa aman aja sih. Mungkin kayak lebih ke mindset. Awalnya juga ngerasa takut gitu kan. Apalagi waktu di Indo ngedenger soal berita Amri terkait dengan fobia kayak gitu-gitu. Khawatir juga sih. Tapi pas dijalanin ternyata orang sini tuh juga don't care gitu. Kayak even mereka kadang nggak tahu kalau ini tuh jilbab dan identitas muslim gitu. Kadang mereka ngeliat ini scarf aja yang dingin ya udah nutupin kepala. Fashion gitu mungkin. Ya gitu kan. Jadi kayak kadang mereka juga nggak tahu gitu. Dan jadinya karena mindset itu mulai pelan-pelan mikir, oh ternyata apa yang gue pikirin nggak seperti yang mereka pikirin juga gitu aslinya gitu kan. Tapi ada nggak sih yang maybe bukan lo yang ngalamin sendiri, tapi lo ngelihat hal-hal aneh selama di kampus lah atau daerah kampus yang nggak ngeganggu lo, cuman something you've seen gitu. Ini sedikit pengalaman aja sih. Jadi boleh. Aku pernah waktu lagi nunggu bus gitu ya di bus stop gitu. Kebetulan sama suami juga nunggu di sana nunggu bus. Dan habis itu ada orang yang di bus stopnya dia lagi duduk. Kita kira dia disabled gitu kan, dia ada tongkat. Tapi nggak lama kita lagi ngobrol nggak ngeliatin dia, tiba-tiba di depan kita gitu. Terus kayak gini, masukin tangannya ke dalam kan kayak ngeri banget mau gitu. Ngapain nih? Terus ngapain nih orang kok kayak mukanya kayak muka hate gitu loh ngeliatin kita gitu kan. Aku pikir apa karena gue kayak gini. Tapi abis itu untungnya ada orang yang lewat sih. Terus kayak dia ngejauh habis itu. Jadi cuma kayak agak trauma aja gitu. Bener-bener ngeliatin di depan gitu? Iya bener-bener di depan sini jarak cuma semeter kan ngapain gitu. Terus ya udah deg-degan banget, agak trauma sedikit waktu itu. Tapi abis itu ya udah kita menjauh dan jalan lah gitu kan, lari gitu. Terus ya mungkin itu sih salah satu momen yang nggak enakin. Cuma ya balik lagi di sini kan ada orang-orang yang mungkin mental disorder kayak gitu kan. Dan kita pikir mungkin dia mental disorder kali ya. Cuma emang lagi nggak luck saat itu. Ada momen kayak gitu. Cuman ya pengalamannya jadi kayak lebih hati-hati aja sih. Fiza tadi ngomongin soal LPDP kan kesini. Boleh nggak sih di-sharing sedikit step-stepnya gimana buat teman-teman yang penasaran pengen kuliah di Amerika kayak gini, keren ya nggak sih? Selain harus punya otak, gimana sih stepnya? Maksudnya pinter ya, selain pinter gimana maksudnya? Jadi LPDP itu kan tiap tahun dibuka setiap dua kali setahun. Gitu. Dan LPDP ini by the way beasiswa pemerintah buat teman-teman mahasiswa Indonesia yang mau studi di dalam negeri dan luar negeri. Gitu. Dan kita tahu kan kalau luar negeri biayanya Masya Allah gitu ya, mahal sekali gitu. Jadi kalau dengan beasiswa ini alhamdulillah semuanya bisa di cover gitu, tuition fee, terus juga living cost dan lain-lainnya. LPDP biasanya 1 kali seleksi itu ada 3 tahapan. Yang pertama administrasi, jadi teman-teman submit dokumen gitu kan di website yang LPDP. Terus yang kedua seleksi skolastik, tes bakat gitu, TPA ya mungkin dulu istilahnya. Habis itu yang ketiga tahapannya adalah interview. Setelah itu baru deh diumumin lolos nggak lolosnya. Gitu. Kalau tes bakat itu gue bener nanya, tes bakat itu kayak gimana sih maksudnya? Apa ya, aku juga udah lama sih kayak TPA itu kan biasanya kita ada yang bahasa Indonesia, ada yang matematik juga. Gitu. Dan banyak sih buku persiapan tesnya buat latihan-latihan dulu. I see. Mungkin udah lama kan, udah lama nggak kuliah, gitu, udah lupa gitu. Iya. Nah, itu persiapannya sih ada. Nah, terus kalau kayak gitu berarti kita sebagai aplikan udah seharusnya tahu nggak sih harus mau sekolah di mana apa nanti? Yang penting dapat dulu apa gimana prosesnya? Jadi kalau LPDP tuh bisa teman-teman apply-nya either udah dapat kampus atau belum. Kalau misalnya udah dapat kampus berarti tes TPA-nya tadi skolastik itu bisa di skip. Jadi cuma administrasi dan langsung interview. Gitu? Tapi, ya benar. Tapi kalau misalnya belum dapat kampus, belum dapat LOE, itu ngikutin step-stepnya tadi sih. Terus kalau kayak gitu kita ini ya buat teman-teman yang kan yang again ini buat teman-teman yang masih punya aspirasi tapi juga kita wanna stay realistic gitu ya. Sesusah apa sih untuk mendapat LPDP ini? Sebenarnya kalau kita ngikutin step-stepnya, upload semua dokumen yang diminta, dan latihan pastinya ya, karena kita pasti perlu latihan lagi tuh membiasakan menjawab soal-soal, menjawab pertanyaan interview. Itu insya Allah sih
bisa aja lolos gitu, memungkinkan gitu. Jadi kansnya lebih ke lebih besar lah kalau teman-teman prepare gitu. Tinggal sisanya faktor 1%-nya itu adalah luck. Tapi ada batasannya nggak bisa nge-apply berapa kali gitu? Kayaknya di buku panduan yang sekarang tuh 2 kali ya, seingat aku. Mungkin perlu dicek sih karena tiap tahun dia ada update 2 gitu kan. 2 kali dalam setahun apa 2 kali seumur hidup? 2 kali dalam setahun ya kalau nggak salah. Nah, jadi kalau misalnya gagal masih bisa coba lagi ya. Betul, Nanti boleh kali ya ditaruh di linknya gitu di deskripsi biar kalau ada teman-teman yang penasaran kayak bisa ngecek juga sendiri gitu kayak gimana sih prosesnya. Siap. Nah terus. Nah pas udah lewatin step terakhir tadi apa? Interview. Pas abis interview itu dapat kabarnya itu gimana sih perasaan lo pas kayak ya oke, dapat gitu? Yang jelas sih pas ngelihat email itu kan dikirim via email gitu kan bahwa pengumumannya udah keluar gitu. Terus kita lihat di aplikasi LPDP-nya, terus kita dapat suratnya. Yang pasti ya senang banget karena kan buat dapetin ini tuh banyak banget yang berharap buat bisa lolos LPDP gitu kan. Jadi pas dapet ya senang banget sih pastinya. Dan mungkin itu jadi memperkuat kita juga pas apply kampus, kita udah siap nih fundingnya. Itu jadi poin plus juga sih somehow. Nah terus kalau kayak gitu tuh yang menarik juga tadi kan ngomongin soal dapat di cover juga living cost. Itu berarti dari kamunya juga harus tahu caranya manage si duit jajan itu sendiri juga dong? Iya bener banget sih. Jadi kan udah ditetapkan gitu ya budget buat kota ini tuh berapa. Tiap kota tuh beda gitu. Betul. Jadi LA, New York, mungkin waktu dulu di St. Louis juga beda gitu. Dan dari uang yang dikasih kita harus bagi-bagi buat housing berapa. Itu terserah kita. Jadi kita mungkin kalau beruntung dapat housing yang lebih murah ya bisa spare lebih banyak buat living. Buat gitu ya. Kebutuhan yang lain ya. Tapi kalau housing agak mahal ya mesti irit-irit lah gitu. Sekarang kita di area food court-nya, namanya Ronald Tutor Campus Center. Jadi biasa di sini kalau hari biasa teman-teman pada makan siang, makan malam gitu ya. Pokoknya ramai terus sih area sini. Di dalam situ food court, ada banyak vendor. Ini gedung admission. Tadi pas banget ngebahas soal ini ya, diterima segala macam. Iya. Ini admission centernya juga. Di dalamnya ada ruangan-ruangan. Dan mungkin yang unik juga salah satunya ini sih. Jadi di gedung ini mungkin salah satu donaturnya ada Angko Subroto Family. Namanya nih Indonesia banget nggak sih? Jawa kayaknya. Ada OO-nya gitu biasanya Jawa nih. Angko Subroto atau mungkin kalau nggak tapi at least nih Indonesia banget nih. Bangga loh kita Indonesia ada juga di sini. Gila, luar biasa. Dan mungkin satu yang perlu aku infoin juga di UST itu kan tadi banyak banget orang Indonesia yang lulusan UST di Indonesia punya bisnis, pengusaha, gitu ya, orang tokoh lah, public figure, terus mereka akhirnya berkontribusi balik ke kampus dengan cara ya salah satunya jadi donatur. Dan kita di Indonesia juga punya asosiasi alumni USC. Alumni, Ya, namanya AUSCI, AUSCI. AUSCI gitu ya? Yes. Oke. Ada akun Instagramnya juga. Oh, jadi, boleh. Salah satu pertimbangan aku milih USC dulu juga karena asosiasi alumninya tuh kuat gitu di Indo. Jadinya kan penting buat networking, buat tetap bisa terhubung gitu kan meskipun udah lulus. Wah ini tulisannya bookstore tapi kalau dilihat dari dari luar kayaknya banyak merchandise ya? Yap, biasanya gantungan kunci, kaos. Kalau jadi mahasiswa pasti wajib beli kaos ya atau sweatshirt minimal. Biar ketahuan. Terus dipakai ke kelas gitu. Gue anak USC cuy gitu ya. Ini nih, coba boleh dijelaskan sedikit nggak? Ini tuh siapa dan kampus-kampus di sini kan punya lambang-lambang, punya kayak maskot. Maskotnya USC apa sih? Maskotnya Tommy Trojan. Jadi ini gambarannya Tommy Trojan. Ada sejarahnya juga. Tapi ini adalah salah satu legend yang spirit gitu ya, ibaratnya spiritnya itu diinternalisasi lah di kampus gitu di USC. And that's why juga footballnya juga sangat atraktif banget gitu kan. Jadi orang yang mungkin gak kuliah di sini juga tetap ikutan jadi USC gitu. Jadi gak cuma sekedar mahasiswa gitu USC ikonnya. Tuh, dan ini ya kaos-kaos. Kamu punya warna apa aja? Aku punya yang ini. Ini merah. Ya. Kayaknya yang itu enggak sih belum. Yang merah paling terkenal sih kayaknya ya. Iya, karena ikonnya memang yang merah ini sih sama topinya. Nah tadi kan sempat ngomongin soal olahraga. Kalau kalian yang suka basket, kalian tahu LeBron James itu anaknya sekolah di sini loh. Anaknya sekolah di sini. Boleh nambahin nggak? Boleh banget dong. Anaknya Obama. Itu juga kuliah di USC tahun lalu wisudanya. Tahun lalu anaknya Obama. Yang mana tuh?
Aku lupa bukan ya. bukan Yang si kedua ya, kayaknya. yang kedua ya, bukan yang kedua. pertama ya. Nah, kamu pernah di kalau di kampus-kampus Indonesia tuh ada merchandise gini juga nggak? Kalau ada kayak gini nggak? Ada sih. Kalau dulu aku di UI juga ada. Cuma mungkin nggak seheboh ini ya. Ini kayak apa ya? Ada barang-barang unik yang kalau di kampus Indo tuh nggak dibikin. Kalau di sini tuh ada gitu. Mungkin kita bisa lihat karena ada pertandingan. Jadi pasti orang tuh beli kayak gini gitu. Oh benar, nih dia si fight on-nya ya. Ya kan dijual juga. Tulisannya guys. Pom-pom juga dijual gitu. Even ininya nih si pedangnya si apa? Tommy Trojan ya namanya? Iya. Kayak Oh itu footballnya kan? tuh bolanya. Bolanya juga dijual. So mungkin tenda sih. Dulu. Karena di sini ini topi siapa gede banget? Waduh, baru lihat juga sih. Guys, gue boleh pakai nggak sih? Gede banget guys, lihat. Udah aja malu-maluin. Tenda dengan merek USC lo bayangin tuh lihat tuh. Dari atas sampai bawah tuh bisa USC gitu kan. Apalagi kalau udah keluarga USC bangga gitu kan. Secara kalau bayar pakai kantong sendiri nggak murah. Bener nggak? Bener banget. Even buat orang Amerika sendiri USC itu mahal banget. Mahal banget cuy. Nih guys, buat anak-anak basket, kaosnya Brownie Trojan. Kita lihat harganya seberapa. Mau prediksi nggak kira-kira harganya berapa? Nggak boleh lihat tapi. $50. Ya. Oke. Gua ada bayangan karena kaos basket tuh biasanya kalau yang kayak gini asli itu 100-an. Oke. We'll see. 90. Wow. Kan hampir kan 90 guys nih. Kaos basket, jersey basket kelas universitas guys. Belum profesional, $90. Mama. Tadi lu pernah nanya nih by the way, Indonesianya di mana sih? Aku di Jakarta. Di Jakarta? Iya. Jakarta di mana? Jakarta besar, Bu? Ya, Jakarta gede ya? Iya, gede banget. Aku masuknya tuh perbatasan pusat dan timur ya di Rawamangun. Rawamangun. Oke. Tadi pengen nanya juga soalnya belum sempat ngebahas juga. Kan lo di sini berarti kan sama suami. By the way, say hi dulu. Halo. Pas lagi nonton nih. Thank you loh, by the way, boleh diculik sebentar ya. Itu gimana? Pas bawa dan ngurusin visanya susah nggak sama si suami? Alhamdulillahnya karena pergi ke sininya barengan berangkatnya, jadi visanya barengan sama aku. Jadi pas apply juga barengan gitu kan. Jadi pas interview juga barengan. Jadi makanya nggak terlalu ribet sih. Nggak terlalu banyak ditanya karena jatuhnya kan kayak mendampingi student. Betul. Gitu. Jadi reasonnya jelas gitu ke US. Jadi memang udah nikah terus kesininya bareng. Ini udah nuansa Hollywood nih karena kita udah di School of Cinematic Arts. School of Cinematic Arts guys. Ini salah satu tempat favorit aku juga sih. Untuk foto? Untuk foto. Oh, untuk foto. Coba kita lihat guys ya. Tadi banyak yang gue bilang mention si alumninya tuh keren-keren, dan kalau lo anak cinematic art, lo doyan film, lo pasti tahu Steven Spielberg itu siapa. Terus tadi lo bilang ini tempat favorit lo kenapa? Karena apa ya, arsitektur gedungnya tuh nyaman banget, asri. Kita mungkin bisa lihat ke dalam juga. Boleh? Tuh benar, baru gue bilang apa gedung siapa ini? Gedung siapa guys? Bisa lihat nggak? Steven Spielberg. Lo kira-kira yang donasi siapa? Steven Spielberg juga guys. Oh terus ini si patung ini? Foundernya. Oh foundernya namanya Douglas Fairbanks. Wow. Gila, foundernya 1929. Mantap sekali ya. Nah tuh, ini gedung donasiannya Steven Spielberg cuy, luar biasa. Mamam lo, lo pernah nonton Star Wars pasti kan? Nah, mamam nggak lo? George Lucas tuh, mau kemana? Nah ini juga nama-nama orang yang mendukung dan apa ya, mendanai mungkin. Mendanai. Ya, nih, lihat Sony Electronic, Fox Entertainment. Studios. Mana Walt Disney tuh, Walt Disney Studios. One thing yang stand out karena dari USC School of Cinematic Arts ini sekolah filmnya ya. Ini networknya, luar biasa. Terus di sana juga ada lagi, ada Volta, lihat tuh. Ada Volta, NBC, terus tadi di atas gue ngeliat ada ya George Lucas tadi kan kita udah lihat ya. DreamWorks tuh lihat tuh. Oh iya. Wah, beda ya kalau sekolah-sekolah yang ini aja belum penuh loh. Iya, kalau mau donasi masih bisa nih, spotnya masih Ah, ada. inilah nih anak LA taruh di sini ya. Boleh nggak sih? Nih, anak LA cuy taruh di sini cuy. Sekolah di sini kagak tapi donasi doang harusnya sih bisa lah ya.
Oke guys, jadi tadi kan kampusnya kita udah liatin dan sekarang gue sebenarnya penasaran juga di daerah sini itu seperti apa sih daerah kampus ya. Soalnya ada kayak apa nih? Kalau yang kita lihat ini apa ini di depan ini namanya? Ini namanya USC Village. USC Village guys. USC Village itu ada apa sih di dalam situ? Sebelum kita tunjukin ya. Jadi ini tuh ada apartemen mahasiswa untuk yang S1. Terus juga ada toko-toko, tempat jajan, tempat nongkrong. Kita lihat. Salah satu spot yang favorit gue juga sih. Ntar lo, itu kan kampusnya tuh di sana tuh tadi kita udah muter-muter guys. Sekarang kita liatin daerah sini. Oh no foto. Soalnya kelihatannya bentuknya dibuat semirip mungkin sama kayak kampusnya sendiri. Apa ini memang bagian dari USC-nya juga? Apa terpisah? Ini sebenarnya masih area kampus juga hitungannya. Jadi gitu. Banyak di sini tuh rata-rata gedung-gedungnya emang gedung apartemen mahasiswa khusus yang S1. Biasanya kan kalau S1 tahun pertama, tahun kedua tuh asrama dulu ibaratnya ya. Iya benar. Dan tahun ketiga, tahun keempat baru deh cari sendiri. Nah jadi di sini nih area mahasiswa gitu. Dan di bawah-bawahnya ada toko-toko. Ada restoran, ada kafe. Sejuk ini. Lu suka nongkrong di sini juga berarti? Suka. Kebetulan emang dekat sini juga sih. Aku tinggal di USC Housing kebetulan. Jadi karena bawa family, bawa suami. Jadi aku apply untuk housingnya yang owned by USC. Tapi khusus family. Jadi di sana yang tinggal di situ yang bawa spouse, bawa anak. Jadi nggak yang rusuh-rusuh ya? Nggak yang kayak lagi mau tidur tuh ada yang party gitu. Nggak yang kayak gitu ya? Beda lagi. Oh jadi ada memang khusus untuk itu? Housing yang udah berkeluarga? Betul, jadi bisa apply. Cuman emang kadang ya mungkin aplikasinya suka banyak gitu ya. Jadi ada yang dapet, ada yang enggak gitu. Kalau beruntung ya dapet. Susah kalian pas nge-apply itu? Lebih ke beruntung sih, mungkin lagi ada yang kosong terus aku masuk gitu kan. Jadi dapet. Oh, I see. Tempat favorit kamu apa di sini? Kayaknya favorit aku dan banyak anak-anak USC itu Dulce ya. Dulce? Itu tempat apa? Itu ini nih? Yes, coffee shop gitu. Dia punya bakery-nya enak banget. Yang favoritnya adalah matcha latte. Kalau anak USC kesini itu pasti akan sering lihat mereka pada bawa cup itu matcha latte. Dulce. Dulce itu bahasa Spanish yang artinya, aduh lupa lagi. Susu ya? Bukan? Mungkin ya. Kayak susu deh. Dan antriannya selalu panjang, lihat deh. Itu antriannya selalu panjang. Kirain nggak segitunya coy. Oh coba kita lihat. Ini antriannya nih? Ini antriannya, dan orang tetap mau ngantri, even panjang banget. Average-nya ngantri berapa lama ini kalau sampai luar begini? Kayak mungkin 10-15 menit sih. Oh ya? Wow, ini bener antriannya guys. Tuh lihat. Kita kalau mau ngantri nanti dulu kali ya, kita muter-muter dulu kali ya? Ya. Coba, tapi gue pengen liatin suasananya in general. Wow. Dan orang banyak yang suka nongkrong juga secara ini cuacanya akhirnya cerah juga nih. Iya, tadi pagi mungkin agak mendung ya karena habis hujan kemarin. Terus semakin siang semakin rame. Dan kebanyakan di sini kalau nggak nongkrong ya sambil beli makanan. Cemilan ya? Atau grocery shop gitu kan. Ada Trader Joe's, ada Target. Wow, look kita. Jadi bener-bener. Amazon juga ada. Ada ekosistemnya sendiri gitu nggak sih? Tuh ada Amazon. Jadi kalian kalau misalnya butuh beli apa-apa, pick up-nya langsung di sini, nggak jauh dari kampus. Sangat convenient. Bahasa Indonesia apa convenient? Nyaman ya? Nyaman. Iya benar-benar. Dan itu berbeda sana-sana. Ini apa? Kamar-kamarnya. Itu kamar-kamarnya? Iya. Ini kamar-kamarnya semua nih. Sempat ngeliatin nggak harganya berapa tuh kalau kira-kira di atas itu? Sempat lihat sih, kayak kalau nggak salah 900 satu orang. Itu pun kalau yang untuk S1 satu kamar 2 kasur. Jadi kita share room gitu. Itu 900 tetap? Iya. Guys, lihat tuh. Ya enak sih lingkungannya, dan kalau S1 kayaknya mungkin lebih nggak keberatan untuk sharing room kali ya. Ya, kecuali tetap ya, kadang kalau dapet temen sekamar yang random kan, berisik gitu random kan, soalnya kita nggak bisa milih, nggak mau sama dia kurang gitu nggak. Iya oke, wow, this is nice. Kalau di sebelah sana ada lapangan juga. Tuh guys, ini di secara ini masih bagian dari USC juga, ada tuh security juga guys, public safety disediakan. Dan ini lapangannya kayaknya dijadikan aktivitas. Ini main apa ya? Dodgeball? Nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Tapi seru ya? Kayaknya lagi ada acara juga sih. Jadi aktif.
so far ya, walaupun kita tadi sempat kita bahas, mungkin kayak berapa mile dari sini itu rada sedikit sketchy, tapi di sininya sih masih merasa aman ya, karena banyak anak kampus dan segala macam. Dan juga ini public safety-nya memang ada di tempat-tempat spot-spot tertentu gitu kan di kampus, dan mereka tuh punya area. Jadi mereka selalu, kalau kita di Indo istilahnya siskamling gitu kali ya. Kalau di sini dia muter gitu. Siskamling cuy. Udah lama nggak dengar istilahnya. Iya bener banget siskamling. Terus ini lihat dong tuh guys. Jadi bener-bener kayak, dan ada yang bawa anak juga segala macam ya. Ya di sini juga yang bawa family, bawa anak-anak juga buat main enak ya. Jadi tinggal kasih space aja gitu buat main. Ini kita ikutan ngantri, boleh kali ya sini ya? Mau ngantri sekarang apa nanti? Boleh. Oh oke. Wah guys, akhirnya kita bisa nyobain juga nih si Cafe Dulce. Lihat tuh, Dulce Los Angeles, favoritnya dia. Dan yang fenomenal yang ini sih. Fenomenal itu ya? Matcha latte. Matcha latte. Cuma hampir semua dulu. Anak USC bawa ini. Thank you loh udah dibawa jalan-jalan. Nih, terus tadi juga sambil ini kita ngopi, tadi gue beli donat coklat gitu. Kalau ini aku mocha roti. Kalau di Indo mungkin ini kali ya. Apa tuh? Ada tuh kayak ini namanya roti O. Roti sih? Belum, udah lewat masanya. Udah lewat. Coba di review dulu dikit kali ya. Pengen tahu kopinya anak USC, donatnya anak USC kayak gimana sih, coba. Oh ini ada isinya guys, bukan donat doang dong. Oh, ada krimnya. Ada krimnya di dalamnya. Menarik juga. Kalau misalnya ada beberapa teman, tadi kita ngomongnya soal kuliah dan kampus segala macam. Ada beberapa teman-teman yang pengen banget nih sekolah ke sini. Persiapan kita sebagai murid, persiapan kita sebagai individu, ada nggak sih yang kamu sendiri lakuin, yang membantu atau mungkin pesen yang kamu nggak sempat lakuin tapi kayak wah ini kayak membantu kalau kamu kayak gini. Tips lah itu ya sebelum pindah. Untuk apply kampus juga ya kali ya. Untuk apply kampus sendiri, yang pertama yang paling penting tuh sebenarnya kita tahu kita mau ngambil jurusan apa. Jadi ya khususnya buat S2 misalnya. Ketahui jurusanmu. Tahu ya jurusannya dulu apa. Oke. Jadi harus sambil makan by the way ya, sambil gigit ya. Terus. Harus tahu jurusannya. Dari situ kita baru cari kampus mana yang punya jurusan yang bagus kayak gitu. Jadi banyak orang yang mungkin ngira kalau apply kampus apalagi di US, oh harus kampus yang nomor 1 atau gimana. Tapi kalau di kampus itu nggak ada jurusan yang emang bidang kita kan buat apa gitu kan. Jadi makanya mungkin yang pertama cari jurusannya sama cari kampus yang jurusannya itu bagus gitu di sana. Kayak misalnya kalau kayak aku di non-profit, US itu punya program non-profit yang bagus juga gitu di US. Ya jadi that's why itu salah satu alasan milih kampus. Nah itu kan jadi make sense gitu ya kenapa kita pilih kampus ini, dan itu kita tulis di personal statement pas apply. Kayak gitu. Terus yang kedua, kenali juga mungkin fasilitas kampusnya. Misalnya kalau mau fokus di riset kampusnya gimana. Kalau mau fokus di misalnya aktivitas kemahasiswaannya gitu ya, atau kayak football, atau kayak tadi cinematic arts, kalau senang film. Jadi tahu dulu fakultas fasilitas kampusnya mendukung nggak sih untuk kebutuhan kita sampai lulus. Gitu. Dan mungkin yang ketiga, yang penting kalau sebagai mahasiswa Indonesia, apalagi misalnya ada rencana untuk kontribusi balik ke Indo, penting juga tahu jaringan mahasiswanya setelah kita lulus. Apakah pihak kampus menyediakan career center yang bagus buat menjembatani kita masuk dunia kerja lagi, atau juga tadi jaringan alumninya, either alumni USC atau alumni Indonesia sendiri. Gitu. Orang nih takut-takutan. Kayak misalnya ada keraguan, lu punya keraguan sendiri sebelum apply ke Amerika, gimana ya sekolah di Amerika, aduh apa gitu. Untuk mereka yang masih mempunyai keraguan tersebut, ada nggak sih pesan tersendiri? Ini lebih ke individu, bukan teknis, tapi mungkin lebih ke preparasi persiapan mentalnya sendiri. Ada nggak? Yang pertama sih, jangan ragu untuk apply dulu. Karena apa ya, kita ngelihatnya kalau di Indo nih, waktu aku dulu di Indo, ngelihatnya tuh apply kampus US tuh kayak wah banget. Betul. Selain karena memang kampusnya banyak yang bergengsi juga, terus juga kebanyakan kan kampus di sini tuh saingannya tuh berat-berat gitu ya, applicants-nya seluruh dunia tuh apply ke sini. Kira-kira lolos apa enggak gitu kan? Kadang suka ngerasa minder juga gitu sebagai orang Indonesia apply ke sini. Tapi sebenarnya kita tuh juga nggak kalah kompetitifnya kok sebagai individu gitu ya. Apalagi udah berani apply beasiswa atau apply kampus di US.
pertama punya keberanian buat apply dulu sih. Berani. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak tahu gitu kan. Kita tuh bisa sebenarnya. Terus mungkin yang kedua, siapkan juga dari sisi financial sih. Ini nggak bisa dipungkiri. Kampus US dari mulai aplikasinya juga udah keluar duit. Ya kan, pertama pasti IELTS atau TOEFL, itu biayanya udah berapa. Terus yang kedua biaya aplikasi, biasanya itu rata-rata $100 satu kali daftar. Sekali daftar tuh? Ya, dan kita kan kalau apply itu nggak cuma satu biasanya. Betul. Berapa? Nah itu harus siap funding juga. Terus mungkin biaya kalau ada GRE atau GMAT, syarat lainnya. Ya itu sih mungkin di awal akan keluar biaya-biaya kayak gitu, termasuk misalnya kalau kita bawa pasangan, itu kan nggak di cover sama beasiswa ya kalau bawa pasangan. Mungkin kalau yang S3 setahu aku sih di cover gitu ya. Tapi juga nggak 100%. Artinya kan visa, tiket pesawat itu mesti kita siapin sendiri. Ada perhitungannya juga sendiri ya, untuk ke situ-situnya juga. Walaupun si pasangan ini bisa kerja kan belum tentu si pasangan ini mau kerja satu. Syukur-syukur mau kerja. Kalau ternyata nggak mau kerja kan ribet. Iya kan, berarti makannya cuma nasi sama kerupuk doang sehari-hari kan ribet juga. Ini Indomie kan ribet ya. Kira-kira kalau ada beberapa teman-teman yang nonton mau minta kayak bantuan, gimana sih cara-caranya Kak? Kira-kira ada nggak sih? Mau Instagram mana kayak mungkin yang punya kayak Permiasnya atau Instagramnya lo sendiri itu gimana? Bisa nggak? Kalau misalnya mau tanya-tanya sebenarnya bisa, kalau aku sendiri ya, misalnya bisa ke Instagram @hafizelvira. Aku juga sharing sedikit soal study abroad itu di YouTube aku. Oh wow, YouTube-nya apa? @hafizelvira juga. Sedap. Terus juga kalau misalnya dari asosiasi mahasiswa, di sini ada Instagramnya USC ASIS, ASIS. Jadi itu kayak organisasi mahasiswa Indonesia di USC. Bisa juga ke Permias. Atau juga salah satunya aku mau promo ini, Mata Garuda Amerika. Kebetulan aku juga sekarang handle Mata Garuda Amerika. Itu adalah komunitas award di LPDP di Amerika dan Kanada. Jadi award di LPDP yang kuliah di US, kita bikin komunitasnya juga. Wow, keren sekali. Oke. Bisa tanya-tanya di situ lebih lanjut. Pertama-tama good luck untuk kuliahnya tentunya. Ternyata kan lu di sini kan utamanya memang untuk kuliah, jadi good luck for that. Langgang-langgang terus sama suami, balik ke Indonesia bukan hanya bisa mengontribusi ke negara tercinta kita, tapi juga ya memperbaiki kesini untuk memperbaiki masa depan kamu juga sama keluarga juga. Dan I think at the end of the day I'm proud, walaupun gua nggak nyampe S2 sekolahnya ya, kayak I'm proud kalau bisa ngelihat banyak teman-teman Indonesia yang bisa sampai di sini sukses. Itu jadi kayak, gue kenal tuh, dulu pernah ada di channel gue tuh gitu. Jadi kan senang. There's nothing else to say but thank you. Be nice to one another. And jangan lupa tersenyum. Nama gue Yahvi Fairuz. Aku Hafiza. And I will see you next time. Dah. Sampai ketemu di Anak LA. Yoi. Ngopi dulu cuy. Cek kamera dulu cuy. Entah kelihatan apa enggak ya, kita lihat nanti. Jangan tawa aja, bikin gua ketawa ya. Gak gitu soalnya. Pemalu, nggak percaya dibilang pemalu. Tuh diliatin lagi. Sekolah yang termasuk paling mahal. Lihat-lihat aja lah, kan kita lagi ngerekam bos. Gimana sih?